ringing with angels singing, Gloria, 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 sing Gloria, we sing Gloria, Hosanna in the highest, in so he below, let's sing birds be swangen, and iyo, 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 like prince and people sangen, riding beautifully bright, your message shine hearing us, riding beautifully bright, your real-time song is sing us, Gloria, 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 we sing Gloria, Hosanna in the highest, in the cradle of God, Hosanna in the highest. Ding dong ding. Hari datang lelaki bahagia, keluarga serta kawan bahagia. Oh Natal semarak meriah sangatlah indah, segera menyala-nyala gemilang menyambut Natal bahagia. Hari datang telah tiba, bahagia, Kristus telah lahir di dunia, bahagia. Sambut kembali Kristus bersama sanak dan teman, semua bergembira dan nyanyi bersama, bahagia, berita Kristus lahir adalah berkat terindah, semua bagi kita. Hari datang telah tiba, Dari Persatuan Wanita Metodis Indonesia Jakarta Pusat di bawah penggembalaan Ibu Evi Harifa. Terang sukacita bagi dunia, Raja damai telah tiba. Yesus bawaku dia surga, Juru selamat manusia. Hai bangsa-bangsa mari datang, bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, terang fajar hidup merekah. Surya mulia, Raja-raja datang, hai datang, datang. Haleluya, haleluya,
lahir Raja yang mulia. Firman Allah jadi manusia, kalahkan ancaman dosa. Hai insan, bukalah hatimu, sambut Tuhan dan Rajamu. Sukacita dan sejahtera sepanjang jalan hidupmu. Surya mulia, Raja datang, Raja datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah bergema. Sejahtera, sejahtera dan selamat Tuhan beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia, Gloria. Surya mulia, Raja datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah bergema. Sejahtera, sejahtera dan selamat Tuhan beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia, Gloria. Ya, pembicara kita sore hari ini adalah Dr. Inawati Budiono, Sarjana Pendidikan Master of Arts. Beliau adalah seorang ibu. Beliau adalah seorang perempuan seperti kita yang mengalami jatuh bangun, ya, pergumulan dalam hidup. Tetapi saya tahu dan mengenal beliau adalah seorang pribadi yang kuat. Beliau adalah pendiri Sekolah Rumah Komunitas Destiny Institute yang ada di Salatiga. Beliau juga ketua Litbang, ya, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jateng. Beliau memiliki 2 orang putra dan putri, artinya 2 orang anak, Alicia dan Lemuel Saputra. Dan tepat hari ini, 5 bulan yang lalu, suami kekasih, yaitu Pastor Samuel Saputra, kembali ke rumah Bapa di surga. Saya tahu dan saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena tema ini adalah tema yang berasal dari hatinya, moving forward. Terima kasih, selamat sore semua ibu-ibu. Luar biasa ya, di tengah-tengah Selamat sore, Ibu Ina. di tengah situasi yang Halo, seperti ini, apa kita masih kabar? baik, kita masih punya kesempatan berkumpul walaupun lewat Zoom. Amen. Gitu ya. Itu sebuah kekuatan buat kita semua, saling mendoakan, saling mensupport, dan siap sedia menghadapi situasi apapun yang ada di depan kita yang ya biasanya Yes. Tuhan kalau bekerja selalu suddenly. Ya, Tuhan selalu tiba-tiba. Yes. Ya, kalau tadi Bu Ningsih di awal menceritakan 21 bulan kita menghadapi pandemi, dan hari ini tepat 5 bulan suami saya ada di surga. Pas tanggal 2 Desember itu berarti bulan ke-5 bulan, ya, gitu. Tapi saya terus berjuang dan bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ajaib, gitu ya. 5 bulan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan Tuhan menyatakan kasih setianya yang wow, gitu. Saya menikmati betul waktu-waktu pribadi saya dengan Tuhan hari-hari ini, gitu ya. Dan sore hari ini saya sharing sedikit, gitu. Saya akan menceritakan bagaimana kita sebagai
personal ya. Sekarang saya merasakan betapa kita harus bertumbuh itu pribadi. Tidak bisa mengandalkan siapapun. Selama ini saya terlena dengan ada suami di samping. Pertumbuhan iman bergantung sama dia, semuanya bergantung sama suami. Tetapi sejak 5 bulan yang lalu Tuhan betul-betul menghajar saya gitu ya. Untuk fokus kepada dia dan berjuang gitu sendiri. Saya tahu bahwa pertumbuhan iman itu tidak bisa bergantung sama siapapun. Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak bisa bergantung dengan siapapun termasuk suami kita. Karena kita harus mengenal Tuhan dan bertumbuh dengan Tuhan dan mengalami Tuhan itu harus pribadi gitu. Jadi sore hari ini saya mau sharing dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 gitu. Secara singkat aja saya nanti kita bisa baca gitu dalam setiap saya awali dengan bahwa dalam hidup ini setiap kita pasti punya masa lalu. Betul ya Ibu-ibu ya? Kita punya masa lalu dan kita hidup di masa sekarang ini, tetapi kita punya masa depan. Gitu. Jadi dalam setiap kehidupan kita tuh ada 3 episode dalam hidup kita. Masa lalu kita, masa sekarang di mana kita hidup, dan masa depan kita atau masa yang akan datang. Nah, tapi kebanyakan dari kita hidup tuh selalu menjalani masa kini, masa sekarang kita dibayang-bayangi dengan masa lalu kita. Baik masa lalu ketika kita sukses maupun masa lalu ketika kita gagal. Jadi ada dua kemungkinan kita akan takut melangkah menjalani kehidupan di masa kini karena kita selalu dibayang-bayangi dengan masa lalu kita yang sukses maupun masa lalu kita yang gagal. Gitu. Tetapi kalau di dalam Tuhan kita tahu bahwa kita punya masa depan itu yang luar biasa. Dahsyat, hebat, luar biasanya Tuhan dalam menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita memasuki masa depan itu tergantung bagaimana kita melihat masa lalu kita dan menjalani masa kini supaya kita bisa menatap masa depan kita. Gitu. Jadi kalau kita baca dari Efesus pasal 2, nah, ini di rumah saya internet juga lagi agak bermasalah karena saya baru sedikit renovasi rumah, ngecat rumah, jadi pada dicabutin gitu, ya sekarang harus perlu waktu sedikit. Coba kita baca, saya bacakan Efesus 2 ayat 1 sampai 3, di mana itu bicara tentang masa lalu kita. Saya baca ya Ibu-ibu ya. Karena Efesus 2 ayat 1 sampai 3, karena dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya. Itulah seharusnya masa lalu kita, di mana kita itu seharusnya orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan gitu. Seharusnya kita mati karena kehidupan kita yang mengikuti hawa nafsu kedagingan kita dan kita dikuasai oleh pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya manusia itu selalu di dalam pikiran kita selalu ada 2 hal. Satu pikiran yang baik, kita tahu mana yang baik, tetapi satu adalah pikiran yang jahat. Buah pengetahuannya baik dan buah pengetahuan yang jahat. Pada dasarnya seharusnya kita tuh bisa memilih. Kita tahu kita mau melakukan yang baik, tetapi daging kita atau nafsu kita atau pikiran kita atau perasaan kita atau emosi kita yang dikuasai oleh emosi, marah, sakit hati, kecewa, akhirnya kita melakukan atau memilih hal-hal yang jahat. Sebetulnya gitu, kita semua itu bisa memasuki kehidupan yang tidak dikuasai oleh kedagingan. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa masa lalu kita tuh nggak layak. Sebetulnya kita menjadi perempuan, menjadi manusia yang nggak layak karena kita tuh harusnya dimurkai karena kehidupan kita yang jahat, yang menuruti hawa nafsu dan kedagingan kita. Kita banyak melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sederhana mengatakan, percayai bahwa Tuhan itu menyertai kamu. Nah, dalam masa-masa sulit saya kadang-kadang saya,
aduh Tuhan gimana sih gitu, rasanya doain orang suami saya sembuh gitu, suami saya doain orang, banyak orang sembuh gitu, tetapi kenapa dalam situasi kemarin suami saya COVID itu kita berdua hidup dengan iman, saya nganter suami saya ke rumah sakit dengan iman, tetapi saya belajar menerima kehendak Tuhan dalam masa yang paling sulit gitu. Saya kadang-kadang masih nangis gitu ya, sorry, kadang-kadang masih ingat aduh suamiku, tetapi satu sisi saya tahu bahwa saya bangga gitu. Saya bangga karena saya betul-betul mengantar dia sampai akhir hidupnya. Dan saya merenung gitu selama 5 bulan, awal-awal bulan pertama saya merenungkan bahwa saya bersyukur Tuhan dalam 28 tahun lebih usia pernikahan kami, saya bersyukur saya jadi istri yang tidak membuat suami saya itu keluar dari panggilannya. Itu saya bilang wow, terima kasih Tuhan, dan saya bersyukur menjadi istri yang tidak membuat suami saya tidak maksimal dalam panggilannya. Saya merenungkan perjalanan kami, Tuhan tidak pernah membuat kami turun gitu, tetapi Tuhan membuat kami semakin naik dan semakin naik dan semakin naik, menghidupi janji semua yang Tuhan janjikan, bahwa ketika suami itu hidup benar dan takut akan Tuhan, istri dan anak-anaknya itu diberkati. Jadi saya menikmati 28 tahun pernikahan saya, gitu. Betul-betul menikmati. Ketika masa-masa sulit saya hadapi, saya harus deal dengan pikiran saya harus deal dengan perasaan saya. Dalam hati saya tahu suami saya sudah bahagia di surga, tetapi kadang-kadang pikiran dan emosi itu yang bertolak belakang gitu ya. Tetapi saya bersyukur dalam 5 bulan saya berjuang terus, dan hari ini saya sebetulnya dari awal sama Bu Nini saya sudah on and off gitu, mau nggak mau, tetapi saya bilang saya harus maju. Gitu, saya mau sampai kapan saya terpuruk terus gitu ya. Tapi saya harus bangkit, karena saya tahu bahwa setiap kita punya pilihan. Dan saya punya banyak alasan untuk saya terpuruk, tapi saya tahu saya harus bangkit. Ketika saya memilih menuruti daging saya, menuruti emosi saya, menuruti perasaan saya, gitu, saya nggak akan pernah maju kemana-mana karena saya terikat dengan masa lalu saya, gitu. Tetapi saya harus menghidupi masa kini, hidup saya sekarang dan masa depan saya. Jadi keputusan saya untuk saya harus bangkit, strong gitu katanya. Saya harus bangkit melanjutkan semua yang sudah kami lakukan bersama, dan saya yakin bersama dengan Tuhan semuanya nggak akan pernah gagal. Jadi kadang-kadang kita punya, maaf ini internet saya kacau, ini hujan deras. Ibu-ibu dengar nggak? Bisa mendengar nggak? Bisa, Bu. Bisa ya, karena di tempat saya hujan deras banget ini. Ya. Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, puji Tuhan. Jadi saya memutuskan, betul-betul saya berdoa, saya mengambil keputusan, Tuhan aku nggak mau mengikuti daging saya. Bukan saya nggak punya perasaan, bukan saya nggak punya emosi, tapi saya nggak mau dikendalikan oleh kedagingan saya mau dikendalikan oleh roh saya. Dan saya betul-betul selalu menyadari setiap hari gitu bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup saya setiap hari itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat dibanding kita itu hanya bergumul soal berkat, bergumul soal materi. Gitu. Seharusnya kita itu harus punya keyakinan bahwa kesadaran kita bahwa Tuhan bersama dengan kita 24 jam itu harus lebih kita perjuangkan dibanding kita berdoa bergumul melawan emosi kita, melawan sakit hati kita, melawan kekecewaan kita, melawan jengkel kita sama orang lain. Jadi ketika kita bisa menghayati kehadiran Tuhan 24 jam di dalam hidup kita, itu akan menjadi kekuatan kita yang paling besar mengalahkan kedagingan kita. Mengalahkan sakit hati, emosi, kecewa. Kalau mau kecewa, saya bisa marah sama Tuhan. Kalau saya mau kecewa, aduh suamiku tuh kurang apa melayani Tuhan. Semua berkorban, dia korbankan seluruh hidupnya. Kenapa diambil di usianya yang 52 tahun? Tetapi saya bilang, enggak, Tuhan aku enggak mau seperti itu. Karena rancangan Tuhan itu pasti di luar logika saya. Semua orang bilang, aduh Pak Samuel itu masih kuat, masih dibutuhkan banyak, gitu, masih banyak pelayanan yang harus dikerjakan. Tetapi Tuhan punya rancangan yang di luar pikiran setiap kita. Rancangan Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, hari ini aku nggak tahu Tuhan, tapi suatu hari Tuhan, aku akan tahu.
Kenapa Tuhan panggil suamiku di usia 52 tahun? Kenapa dia sedang melakukan banyak hal pelayanan di saudara-saudara kedar kita, banyak pelayan-pelayan misi yang sedang berkembang di beberapa daerah gitu ya, khususnya di daerah-daerah saudara-saudara muslim kita. Tapi Tuhan kenapa panggil dia di usia 52 tahun dengan cara yang sangat indah gitu. Sampai Tuhan berkata bukan COVID yang membuat suamimu pulang. Luar biasa. Tapi memang aku mau suamimu pulang. Jadi COVID itu hanya media di mana bagaimana Tuhan menjemput suami saya. Saya bilang suami saya nggak meninggal, tapi dia pulang bersama dengan Bapa di surga, dan dia sudah happy, gitu, happy menikmati semua reward yang memang dia idam-idamkan sepanjang hidup pelayanannya dia. Jadi saya bersyukur ya. Jadi kita sebagai istri, sebagai ibu, coba kita renungkan sore hari ini sepanjang usia pernikahan kita, apakah kita sudah membuat suami kita semakin maksimal bersama dengan Tuhan, menolong suami kita menjadi penolong dan menjadi ibu yang menjadi teladan buat anak-anak kita. Coba kita renungkan betul masa lalu kita supaya kita bisa menghidupi masa depan, masa kini kita dan masa yang akan datang dengan iman dan dengan semangat yang luar biasa. Jadi kalau dari Efesus 2 tadi ayat 1-3, kita tahu bahwa kita nggak layak sebetulnya ibu-ibu ya, menerima semua apa yang kita terima hari ini, karena kita layaknya dimurkai. Kita layaknya dimurkai, itu masa lalu kita. Tetapi kita baca ayat 4 dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi masa sekarang kita ini, kita adalah menjadi orang-orang yang hidup karena anugerah Tuhan. Jadi dulu masa lalu kita seharusnya kita mati karena hidup kedagingan kita layak dimurkai, tetapi masa kini kita menghidupi kasih karunia Tuhan. Jadi kita bisa hidup masa kini kita adalah hidup penuh dengan kasih karunia. Ketika kita sadar bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi perempuan yang tidak setengah-setengah dalam hidup ini. Kita menjadi perempuan yang akan menggunakan seluruh kasih karunia Tuhan untuk menjadi lebih maksimal. Kita akan menggunakan semua kesempatan karena kita sadar kita harusnya dimurkai, tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya melimpah, sehingga kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, kita punya suami, punya anak, punya komunitas, di mana kita harus maksimal, menggunakan setiap waktu kita, betul-betul maksimal untuk melayani Tuhan. Apapun latar belakang pekerjaan kita. Jadi melayani Tuhan tidak saya katakan bahwa kita harus ada di mimbar gereja, tetapi seluruh eksistensi kehidupan kita. Saya sebagai pengelola sekolah, saya melayani full. Saya melihat semua guru-guru saya adalah jemaat saya, gitu ya. Semua murid-murid adalah kesempatan di mana saya memberikan yang terbaik. Mereka mengenal Tuhan lewat gaya hidup saya. Semua orang tua murid adalah bagian dari hidup saya, di mana mereka semua adalah ladang misi di mana saya bisa memberitakan Injil lewat cara apapun yang Tuhan pakai. Teman-teman saya teman-teman pergaulan saya banyak yang tidak semuanya kenal Tuhan, tapi disitulah saya menyadari bahwa Tuhan kasih aku kesempatan bertemu dengan mereka, artinya Tuhan memberi saya kasih karunia, memberi waktu untuk saya memberitakan Injil dengan cara apapun. Dan itu saya memanfaatkan betul, seperti Paulus tuliskan ya, karena aku ini hidup oleh kasih karunia, maka aku bekerja lebih keras. Itu bekerjalah lebih keras ibu-ibu karena kasih karunia yang menghidupkan kita hari ini. Masa kini kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Aduh, sorry ya ini internetnya. Apa Bu? Kedengaran kok. Ketinggalan ya. Jadi ibu-ibu kita semua harus sadar bahwa kita ini hidup karena kasih karunia. Jadi jangan sombong, jangan suka jengkel, jangan suka gampang tersinggungan ya, jangan baper-baperan gitu. Tapi lihat kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada orang yang membuat kita itu kecewa, sakit hati, bersyukur. Itu kasih karunia kita diuji terus. Jadi kalau nggak ada orang yang membuat kita jengkel, kasih karunia kita nggak terlepas, Bapak Ibu, sampai Bapak-Bapak, sorry. Kasih karunia kita nggak akan bertumbuh. Karena setiap orang yang ada di sekitar kita itu Tuhan pakai untuk membuat kita semakin bertumbuh, dan semakin bertumbuh, semakin bersandar, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mematikan kedagingan kita, dan roh kita yang akan semakin kuat. Jadi kita harus hati-hati hidup di masa kini.
Jangan kita dipengaruhi dengan media sosial. Jadi ibu-ibu boleh aktif di media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain, tetapi hati-hati. Jangan kita terseret dengan arus duniawi, dengan, aduh kita akhirnya ngikutin tuh gaya-gaya yang ada di Instagram, YouTuber itu jualan ini, jualan itu, kita terpengaruh dan kita menjadi orang yang ngikutin berapa sih yang like saya. Jadi hidup kita tuh diukur, dinilai dari berapa jumlah orang yang nge-like postingan kita. Enggak, ibu-ibu, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa harganya. Harganya tuh sampai Tuhan menyerahkan anaknya sendiri ini dalam rangka Natal. Bagaimana seharusnya kita menghayati kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau rela meninggalkan surga dan seluruh kemewahannya gitu ya. Kenikmatan surga dia tinggalkan turun ke bumi demi menyelamatkan kita yang layaknya kita dimurkai. Kadang-kadang kita harus pikirkan gitu, kalau kita sedikit-sedikit kecewa gitu ya, coba pikirkan. Kalau kita mau pikir kecewa, Tuhan itu apa nggak lebih kecewa ya? Gitu ya. Tuhan itu apa nggak lebih jengkel ya kadang-kadang lihat kita gitu, yang sudah menerima semua yang terbaik, tapi kita masih nggak puas gitu ya. Kadang-kadang tuntutan kita itu tuntutan dunia sebetulnya. Bukan tuntutan supaya kita semakin mendekat ke Tuhan, tapi yang kita tuntut itu hal-hal yang duniawi. Yang Tuhan sudah jelas-jelas katakan bahwa jangan hidup dengan aturan-aturan duniawi, tetapi hiduplah dengan aturan-aturan surga. Seperti itu. Ya. Jadi jelas sekali gitu bahwa Tuhan itu luar biasa banget gitu. Dan ayat 6-7 itulah masa depan kita, ibu-ibu. Ayat 6-7 saya bacakan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, masa depan kita sudah jelas sekali, bahwa kita akan dituntun, diarahkan kepada keserupaan dengan Kristus. Itu masa depan kita. Jadi, dan waktu kita untuk mengejar masa depan itu waktunya, kalau menurut saya, semakin pendek. Jadi sepertinya akhir dari akhir zaman itu sudah semakin dekat. Gitu. Jadi untuk kita mengejar masa depan kita menuju kesempurnaan dengan keserupaan dengan Kristus itu makin pendek. Jadi kita sudah nggak punya waktu untuk santai, waktu untuk main-main, waktu untuk menunda-nunda gitu ya. Tetapi kita harus, kalau saya bilang, kita ini harus kejar-kejaran dengan saya bilang selalu kita ini. Jadi untuk menjangkau jiwa itu hitungannya detik, saya bilang gitu. Jadi ketemu orang jangan sampai kita kelewatkan. Bahkan saya bilang kalau untuk baptis orang, bahwa orang sampai mau dibaptis, hitungannya jam aja. Nggak usah sampai berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Karena saya tahu waktu kita tuh nggak akan panjang gitu. Kita harus mengejar waktu di mana saya sangat yakin Tuhan akan segera datang. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita tuh nggak siap. Gitu. Jadi kita bisa berpikir bahwa kita perlu segera memberitakan Injil ketika kita sendiri sudah menyadari bahwa kita sudah nggak bergumul dengan diri kita sendiri gitu. Kita sudah nggak sibuk dengan emosi kita, nggak sibuk dengan perasaan kita. Karena ibu-ibu itu ya kebanyakan ibu-ibu sibuknya dengan sakit hati dan kecewa. Jadi yuk kita segera grow up, kita segera tumbuh dari buang semua. Yang gampang sakit hati, yang gampang kecewa, yang nuntut ini, nuntut itu, gitu. Cobalah kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan semuanya. Nggak ada yang dia sisakan sama sekali. Satu pun tidak ada yang Allah Bapa di surga itu tahan. Pertahankan, nggak mau ngasih ke kita. Bapa di surga telah memberikan semuanya, sampai anaknya yang tunggal pun dia berikan. Untuk kita. Dan untuk supaya kita bisa sampai kepada masa depan kita, yaitu keserupaan dengan Kristus, dan kita punya tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Itulah masa depan kita. Gitu. Itu masa depan kita. Dan kalau kita nggak mau menjalani masa kini kita menuju kepada masa depan kita, ya kita jangan kaget kalau nanti kita nggak punya tempat di surga. Kita jangan shock gitu ya, kalau kita nggak punya tempat di surga. Gitu. Jadi saya mau sharing tentang beberapa waktu yang lalu, salah satu anak rohani saya itu bermimpi gitu ya. Jadi
mimpinya itu dia dialog dengan almarhum suami saya. Dalam mimpinya tuh anak rohani saya tuh tahu gitu kalau suami saya sudah meninggal, dia sadar gitu. Tetapi dalam dialognya ini anak rohani saya berkata bahwa aku ini dialog kayak seperti Dedi Sam itu hidup gitu. Jadi bukan seperti arwah gitu ya, enggak. Saya ngobrol fisiknya, bentuknya itu seperti Dedi Sam itu sedang kayak ngobrol biasa gitu. Dan di situ suami saya itu menceritakan gitu dalam mimpinya itu bahwa suami saya itu sedih dalam mimpinya. Terus anak rohani saya bilang gini, loh Dedi Sam kenapa sedih? Kan Dedi Sam udah di surga, sudah happy ketemu Tuhan. Suami saya menjawab, ya aku sudah di surga, aku sedih karena aku melihat, suami saya menamakan dirinya kan Dedi Sam gitu untuk anak-anak rohaninya. Yang mimpi itu namanya Vita. Suami saya tuh dalam mimpinya, almarhum suami saya tuh ngomong gini, Dedi Sam sedih karena Dedi Sam melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang berjalan menuju neraka. Jadi anak rohani saya tuh subuh-subuh telepon saya karena dia kaget. Dia mimpinya seperti itu. Terus anak rohani saya bilang, aduh Mami Ina, berarti betul ya apa yang ditulis di Matius ya, banyak orang yang sudah berseru-seru Tuhan, menyembuhkan orang sakit, banyak hal yang sudah dibuat atas nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, gitu kan? Jadi akhirnya itu yang membuat gitu akhirnya banyak mimpi ini di-sharekan oleh banyak orang, oleh anak rohani saya, dan di situ membuat mereka semakin punya kesadaran sungguh-sungguh untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena memang kenyataannya ada bahwa akan seperti yang ditulis di Matius, bahwa akan banyak orang yang sudah kalau menggunakan nama Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berarti boleh dikatakan bukan orang Kristen abangan gitu, tapi orang Kristen sungguh-sungguh yang punya mimbar gitu ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh hebat sampai banyak orang datang menyembuhkan orang sakit, bernubuat demi namamu, dan semuanya yang ditulis. Coba ibu-ibu pelajari nanti di Matius. Tapi bagaimana Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku karena aku nggak kenal kamu. Ayat itu betul-betul disampaikan oleh suami saya dalam konteks yang lain, dalam mimpinya, bahwa dia melihat banyak anak-anak Tuhan yang sedang berjalan menuju ke neraka. Nah, kemudian dialog saya dengan anak rohani saya adalah saya katakan gini, kalau Dedi Sam bilang anak-anak Tuhan, berarti Dedi Sam kenal itu mereka yang sedang berjalan. Mungkin Dedi Sam kenal selama masa hidupnya, itu pernah ketemu di suatu tempat, atau bahkan saya katakan mungkin ada juga anak-anak rohani yang selama dibina, di mentor komunitasnya yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan gitu ya. Oleh karena itu apa yang kami lakukan adalah kami terus berdoa dan bergumul, mendoakan semua orang, anak-anak rohani komunitas kami di mana kami bisa kenal, kami bisa sebutkan satu persatu namanya, untuk mereka jangan sampai mereka berjalan menuju kebinasaan, tetapi doa kami adalah bagaimana mereka bisa bertobat dan kembali menikmati kasih karunia Tuhan seperti hidup pada masa kini. Kita semua harus menikmati kasih karunia Tuhan, dan kita menyadari bahwa Tuhan 24 jam bersama dengan kita. Hari ini tanggal 22 Desember, 5 bulan saya hidup sendiri, suami saya berpulang, tapi saya masih bisa menikmati hari ini, saya tahu karena kasih karunia Tuhan. Kekuatan Tuhan dan kesadaran akan kasih karunia Tuhan bersama dengan saya 24 jam itu adalah sumber kekuatan saya. Lebih daripada semua berkat jasmani yang selalu biasanya, Bapak Ibu-Ibu ya, kita mohon-mohon, kita doa-doakan, kita lebih mengejar hal-hal duniawi, lebih daripada kita mengejar kasih karunia Tuhan, lebih daripada kita mengejar keserupaan kita dengan Kristus. Karena itulah masa depan kita, keserupaan dengan Kristus, dan surga menjadi bagian kita karena Tuhan sudah menyediakan, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ketika kita ini punya image, punya wajah serupa dengan Kristus, Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi sore hari ini sharing saya, yuk jangan hidup di masa lalu kita, apapun masa lalu kita, masa lalu sukses maupun masa lalu gagal. Kita boleh ingat, tapi kita tidak mengingat-ingat, gitu. Kita nggak mungkin lupa, tetapi kita tidak terbelenggu, terikat kaki kita dengan masa lalu kita.
orang yang pernah mengecewakan kita. Ada loh yang ibu-ibu ngomong, sampai mati aku nggak mau ngampunin. Nah, sampai mati aku nggak mau ke rumahnya. Nah, coba introspeksi diri kita. Koreksi diri kita. Gitu. Adakah masa lalu yang membuat kita itu nggak bisa menghidupi kasih karunia Tuhan di masa kini? Kalau kita tidak bisa menghidupi kasih karunia Tuhan di masa kini, ibu-ibu, kita nggak akan bisa mengejar masa lalu, masa depan kita, yaitu keserupaan dengan Kristus, supaya kita punya tempat bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Jadi nikmati kasih karunia Tuhan hari ini, gitu ya. Nikmati semuanya, semua karena kasih karunia Tuhan. Bangun setiap pagi, maksudnya bangun itu bukan kita bangun tidur, tetapi bangun spirit kita dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan bersama dengan saya 24 jam. Tuhan nggak mungkin meninggalkan saya 24 jam. Dalam situasi apapun, 24 jam Tuhan bersama dengan kita. Suami bisa meninggalkan kita seperti yang saya alami, tetapi Tuhan Bapa kita di surga tidak mungkin meninggalkan kita. Saya hanya berpisah sementara, beda tempat, gitu ya. Bersama-sama 28 tahun bersama dengan suami, sekarang dia ada di tempat yang berbeda, gitu. Tapi saya tahu suami saya menikmati surganya, gitu. Jadi yang bermimpi bermimpi mendapat mimpi tentang suami saya itu sudah banyak sekali, dan luar biasa mimpi-mimpi mereka itu. Kalau saya gabung, saya note, saya tuliskan itu, mereka menceritakan keindahan yang sama. Bagaimana suami saya menikmati surganya yang luar biasa. Dan itu yang menjadi, semua itu yang akan kita kejar, dan itulah masa depan kita, ibu-ibu. Jadi ingat ya, 3 hal ini masa lalu kita tidak layak, kita harusnya dimurkai karena kedagingan kita. Tetapi masa kini kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia kita harus bekerja lebih keras, seperti yang Paulus katakan. Jangan sia-siakan waktu kita, jangan kita dikuasai oleh emosi perasaan kita, pikiran-pikiran negatif, tinggalkan semua baper-baperan itu berjuang untuk nggak sakit hati, berterima kasih, syukuri ada orang yang membuat kita sakit hati, karena itu akan meningkatkan kasih karunia kita, akan itu meningkatkan kapasitas kasih karunia kita semakin besar dan semakin besar, karena kita diajar Tuhan untuk selalu mengampuni. Gitu. Dan kenapa kita berjuang, ibu-ibu? Karena kita tahu kita punya masa depan. Masa depan kita itu udah jelas. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya, masa depanku seperti apa ya Tuhan? Masa depan kita udah jelas gitu, bahwa kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Masa depan kita sudah sangat jelas gitu. Jadi kita nggak usah bingung. Nggak usah bingung, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita sudah jelas. Tuhan sudah katakan di firman-Nya, masa depan kita adalah serupa dengan Kristus, dan kesediaan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 3 hal itu, baca kembali Efesus 2 ayat 1 sampai 10, renungkan supaya memasuki tahun 2022 kita semakin semangat melayani Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk situasi apapun yang kami hadapi semua. Kami tahu Tuhan, kebersertaan Tuhan di dalam hidup kami itu nggak pernah berhenti dan tidak pernah terhalang oleh situasi apapun. Karena Tuhan bersama dengan kami 24 jam, dimanapun kami berada, disitulah Engkau berada. Oleh karena itu Tuhan, bangun terus kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Lebih dari semua materi, lebih daripada semua kesenangan duniawi. Bahwa kehadiran Tuhan itu tak ternilai harganya. Itu yang akan menolong kami, itu yang akan memampukan kami menyadari bahwa kami hidup di masa kini, Tuhan. Lepaskan kami dari semua ikatan masa lalu kami yang sukses maupun masa lalu kami yang gagal. Kami hidup di masa kini, kami menghidupi kasih karunia-Mu, jadikan kami perempuan-perempuan yang bekerja lebih keras, karena kami hidup karena kasih karunia Tuhan, kami mensyukuri karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kami mau semua banyak orang diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu kami mau banyak ibu-ibu yang lain diselamatkan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami bekerja lebih keras. Dan kami tahu Tuhan masa depan kami adalah masa depan yang luar biasa karena Tuhan sudah siapkan tempat bersama-sama dengan Engkau di surga. Dan keserupaan dengan Kristus itu adalah yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua ibu-ibu yang hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Biarlah kami menjadi ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang semangat memasuki tahun 2022 dengan semangat yang luar biasa karena kami tahu Tuhan,
Kami tidak sendiri dan Tuhan beserta dengan kami menjalani hidup. Apapun yang terjadi 2022 kami nggak tahu, tetapi Tuhan, Engkau tahu karena Engkau yang punya masa depan. Oleh karena itu, karena Tuhan bersama dengan kami di dalam kami akan tahu Tuhan apa yang harus kami hadapi di tahun 2022. Karena Engkau ada di dalam kami. Kami nggak takut apapun juga. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Bune.